Jangan seperti itu, tapi tetaplah istiqomah. Ya Bu ya. Lain sepakai Ibu. Atau Ibu yang malayan tu ah. Ambo buat janji saja. Ya. Jadi yang penting kita tetap kita jaga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita tidak pakai tema ya. Ya, karena tidak ada di sini kelihatan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau pakai judul, ya kita sajalah yang buat judulnya lagi. Sunatullahnya. Jadi, bapisah bukan nyoba carai. Itu salah. Ngapa ya payah lah. Jadi, bapisah bukannya bacarai. Kalau kita nanti pisah dengan Ramadan, jangan cerai dengan masjid. Cerai ya, bahasanya. Ya seperti itulah hadirin. Kalau pisah nanti dengan Ramadan, yo masjid, yo musola, jangan cerai lo. Apalagi dengan sholat. Bu, lihat nggak Bu? Ibu bikin kue nampaknya kemana? Tahu saya perasaan Buya, bang indah lah, Bu babini mah. Alhamdulillah istri ambo bersih Bu. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sekali lagi jangan sampai kita mengabaikan dan melengahkan. Apalagi akhir-akhir Ramadan ini adalah momen yang terbaik sekali. Tapi alhamdulillah kita ramai. Masih ramai, bahkan sampai keluar, Masya Allah, luar biasa. Pak, lihat terang apa? Sip, Masya Allah, luar biasa. Jadi, oleh sebab itu, satu, kalau kita ingin meraih kemenangan, maghfirah dari Allah, istiqomalah dengan yang wajib dan yang sunnah. Istiqomah dengan yang wajib dan yang sunnah. Nggak pakai mic terang nggak Bu? Oh, berarti suara nang kareko. Tadi Ustaz lah malam bean apa tadi itu? Ya memang suara gua memang nggak kareh Bu. Kodratnya seperti itu, nggak tahulah gitu kan. Badan yang keteknya, suara kareh gitu kan. Istiqomah dengan yang wajib dan yang sunnah. Bapak Ibu, istiqomah itu balasannya surga. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, ingat itu, istiqomah dia dengan itu, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, teguh pendirian, ndak berubah, ndak samuh je baliang-baliang ditebuki, ndak musiman. Musiman itu makasihnya di puasa sejanya, habis bulan puasa selamat tinggal masjid. Nah, bukan seperti itu. Nah, kalau dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan datang kepada mereka bisikan-bisikan yang terbaik dari malaikat-malaikat Allah. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan cameh, jangan raguh lo. Jangan bimbang. Wa basyiru bil jannah, bergembiralah dengan jannah. Jadi istiqomah berbalaskan surga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita jaga, terutama adalah salat 5 waktu. Lah sabulan penuh awak dilatih, dibiasakan salat berjamaah. Ingin atau ingin afdol, salatul jamaah afdalu. Afdol, salat berjamaah itu lebih utama. Jadi salat yang utama itu salat jamaah. Lai baduh awak jamaah juga. Itu tadi ada tadangan suara belakang jemaah. Kejar jemaah itu. Fadilahnya itu yang penting. Kan bisa saja Rasul ngomong, udah sholat aja sendiri-sendiri di rumah. Aman kan? Ternyata tidak. Bahkan di rakaat terakhir, awak masih kaja aja baru. Lampia salam murang lai.
Orang azan capek loh gitu. Contoh kan muazin loh. Imam pendek loh ayatnya. Aiko pembukuan sedang menanggung lo nanyi urut tuh. Pori lepas lo tadi gitu kan. Dia ingin kaja jamaah lah rakaat terakhir. Bahkan hampir salam kita kejar juga. Ingin apa itu? Afdol. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi. Salat berjamaah itu lebih utama. Kejar itu. Biasakan. Alhamdulillah 1 bulan lebih kurang kita ini sudah masuk babak penyisihan sekarang. Ibarat main bola kok. Ya Pak ya, babak penyisihan. Lah mulai hilang cie-cie. Dan ramai jamaah kini kok di mall. Mohon maaf Bapak Ibu pengelola mall. Kita menyampaikannya saja. Karena memang nampak tadi dalam perjalanan. Sajak mulai hamba dari Bali sampai kemari itu. Oh tuh di jalan, di kafe-kafe, kopi-kopi. Oi, Masya Allah, luar biasa. Ya seperti itulah kita baru. Terlepas dari hal-hal kepentingan yang lain. Tetapi adalah bagaimana kita mengejar yang terbaik. Mengejar yang terbaik. Jadi jangan sampai diabaikan salat berjamaah kita. Kalau ingin kualitas kita terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul. Nah, kalau ingin gadang berjamaahnya ya di masjid sama-sama. Di rumah bisa jaga ya berjamaah. Tidak tak aja aku masjid kan salat jamaah di rumah. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau di masjid. Karena langkah kaki awak ke rumah saji itu, langkah kaki awak itu, maka man kharaja, siapa yang keluar ilal masjid, menuju masjid, maka taktubu, ditulis 1 langkah kakinya itu hasanah dengan kebaikan di sisi Allah. Dan 1 langkah kakinya lagi, biasanya orang kau melangkah 2 kaki kau, jarang yang cik kakinya. Aduh si kau cik kaki. 3 baliang-baliang, hendak 4, hendak 6 loh. Nah, 1 langkahnya lagi, maka dihapus kesalahan dan dosa baginya. Masya Allah, kan luar biasa itu. Abara jauhnya awak dari rumah melangkah ke rumah saji itu. Setiap langkah itu, hatta yarji', sampai babaliak pulang. Luar biasa. Nah, awak kini dalam ampunan Allah. Kenapa? Belum pulang. Masih di masjid. Kalau ditakdirkan Allah meninggal awak dalam ampunan Allah. Dalam kitab Tarhib wa Targhib. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau ingin besar di masjid, ramaikan masjid awak. Ikhwanul muslimin, orang-orang Islam yang bersaudara di sini semuanya. Kalau masuk ke dalam ini adalah persaudaraan kita. Nah, kalau ingin gadangnya oleh, ayo pailah ke Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Nah, itu ingin gadang situ tuh. Beruntunglah Bapak Ibu yang sudah ke sana haji dan umroh. Kenapa? Rasulullah menyatakan salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi itu 1 kali salat di sana 1000 kali di tempat yang lain. Masya Allah, luar biasa. Ilal Masjidil Haram, kata Rasul, kecuali Masjidil Haram. Nah, kalau di Masjidil Haram 1 kali salat di sana 100.000 kali di tempat yang lain. Masya Allah, luar biasa. Ala ingin salat di Mekah, Bu? La ingin salat di Masjid Nabi, Bu? La ingin salat di Raudhah, Bu? Raudhah itu antara makam Rasul dengan mihrab Rasul. Balari orang di situ, Bu. Sana kan awak tak boleh balari dah gitu kan. Kalau di sana kalau tak balari, lawak juga giliang dengan kawan. Itu bijak. Orang balari. Hanya salat 2 rakaat di sana, diusia keluar leh. Begitu hebatnya, fadilahnya. Tikarnya saja beda kok. Tidak sama dengan tikar yang lain. Hijau. Kalau ingin ke situ, Bu? Tidak ada orang dah. Malain payah jo. Bulan Ramadan, bulan yang didengar. Pintu langit terbuka. Diulang balik. Lah ingin ke situ, Bu? Berang sih, Bu mah.
Kalau lai pai ke situ, Bu. Kau ndak namu ibu ke Masjid Ikhwan Muslimin ndak lah ke situ. Bagus itu. Ada yang mengecian, ndak ada piti dah Ustaz, ada piti dah bian. Di situ ndak bayar solat. Benar itu, benar. Iya, Pak. Nggak bayar solat di sana, gratis kok. Babu, opai ke situ. Oh, bisa ndak bayar? Pai seorang. Kita sarah kok je sepeda ke, je motor ke. Weh lah, jalan kaki jadi je, nak ya ada. Ya bila ke sampai lah. Kalau awak pada orang tentu iyo. Gitu. Ya, Bu ya. Jadi tanamkan niat. Yang sudah niatkan lagi. Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Umrah satu dengan umrah yang lain kafarat. Kafarat itu penebus dosa. Wal haji mabrur, haji yang mabrur itu laisal jaza, ndak ada balasan baginya ilal jannah kecuali balambin masuk surga. Oh, insyaallah luar biasa itu. Kan hebat. Makanya tanamkan niat kita dari sekarang, ya Allah, kapan perlu pajang gambar Ka'bah tu di rumah awak tu masing-masing. Ya Allah, izinkanlah hamba kembali ya Rabb. Ya Allah, izinkanlah hamba untuk ziarah, untuk salat di makam Ibrahim, di masjid Nabi-Mu ya Allah, di Masjidil Haram ya Rabb. Tanamkan seperti itu. Insyaallah Allah tu maha mendengar, maha segala-galanya. Insyaallah bisa. Apalagi itu ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi maksimalkan ibadah kita. Kemudian yang kedua yaitunya pesan biasanya sering pengurus menyampaikan, jangan lupa bayar zakat fitrah. Jangan lupa membayar zakat fitrah. Ada yang lupa lain. Karena kami pernah ditelepon. Halo, assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Lah solat orang di Padang. Allah sekali baru sudah sembahyang kok. Sudah hari raya. Ba tu Bu, awak lupa bayar zakat fitrah kok. Ibu di mana kok? Di luar negeri je. Kalau lupa tidak tak kena tu dah. Iyo tak kena dah. Atu balai. Lai boleh bayar kini kok. Lai zakat je. Ndak semua. Oh gitu je. Yo. Itu balai ndak ada. Ikan ada nak susah je lah tu dah. Makanya panitia pengurus selalu mengingatkan. Iko adalah sibuk karayo kue karayo, baju anak karayo, rumah karayo, mobil karayo, baju abah anak karayo, sadua lah Apalagi ibu-ibu gini kok panik gini kok. Ibadah yojo, nani pikiran yojo tu Minyak lah naik, le turun gini kok. Sadu alun turun ya. Sadu Allah ya bahagia lah. Memang seperti itulah. Bersabar kita. Jangan lupa. Jangan lupa. Karena ibadah kita, Ramadan kita ditentukan oleh zakatul fitrah. Syahrul Ramadana mu'allakun bainas sama wati wal ard. Ramadan seseorang tu tergantung antara langit dan bumi hatta yu'adiyan sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakat fitrah. Jadi mari berapanya tanya sama panitia yang ada kita di sini. Boleh langsung ke panitia masjid, boleh langsung kepada yang berhak menerimanya jadi juga. Karena konsep zakatul fitrah itu adalah tu'matal masakin, to'amu miskin, memberi makan si miskin. Dia ada fakir, ada miskin. Itu beda itu. Dalam ilmu fiqih, dalam kitab Tarhib wa Targhib, dalam kitab Fathul Gharib itu dijelaskan. Fakir, orang yang tidak ada usaha, tidak ada penghasilan. Itu fakir. Giahnya. Usaha tidak ada, akan menghasilkan. Yang kedua, miskin. Ada usaha, ada penghasilan, ndak cukup untuk makan sehari-hari. Usaha lain, penghasilan lain. Penghasilan 10.000 sehari, anak 5 balik nang kadang-kadangan. Contoh, beliau pakai KB mah, keluarga besar.
Maka beliau itu adalah berhak, walau beliau itu tidak minta-minta. Karena Rasul seperti itu dulu. Nih zakat bagikan, bagilah dek sahabat. Terus keliling cari. Kembali, sudah ya Rasul, sudah. Terus masih ada, masih ya Rasul. Cari lagi. Mana tahu ada rumah-rumah yang beliau tuh tidak mau memperlihatkan kemiskinannya. Mohon maaf sekali lagi. Beliau ndak mau memperlihatkan. Ana mau basawa itu jauhilah itu, jaga wibawa gitu. Ndak mau beliau memperlihatkan. Kadang-kadang kan ada yang mau, tapi ada yang ndak mau. Biarlah, ndak apa-apa dah. Kalau memang ada yang seperti itu, ndak mau memperlihatkan kemiskinan, kasih, itu hak mereka. Ingat itu, hak itu harus awak sampaikan. Kalau tidak kena ya Pak. Jadi oleh sebab itu, mari kita bagaimana tetap, karena kata Rasul, berhari raya jangan sampai ada fakir miskin kita yang tidak bahagia di hari itu. Kalau tidak ada yang kadiagian tidak ada yang dikeluarkan zakat, menerima. Sudah menerima berarti kan ada keluar. Begitu pentingnya zakat tersebut. Kemudian yatim itu ada posnya tertentu. Kalau yatim ini golongan dia fakir atau dia miskin, jangan yatimnya yang diangkat, tapi fakirnya, miskinnya. Karena yatim itu nanti ada ketentuannya pula. Dalam Masnawi 8 tidak ada hak dia di sana. Kebutuhan yatim, anak yatim bukan tahunan. Tempat yang lain sering seperti itu tuh, di bagian anak yatim itu hanya sekali setahun. Itu salah itu. Kapan perlu kita sarankan di Masjid Ikhlas dipelakui, di tempat yang lain ada juga seperti itu. Jadi setiap wirid anak-anak yatim itu datang, dibina dia di sana, kasih ilmu, kasih pengetahuan. Dengan sianya tinggal, jo neneknya datang wirid. Sudah wirid langsung disantuni. Kebutuhan sekolah, kebutuhan harian. Jangan bangga dulu, kas anak yatim 500 juta, di bank. Orang berinfak bukan untuk bank. Hati-hati itu, menahan harta anak yatim. Awak berdosa. Nya pengurusku kemari susah, rumi, dan ada juga bahagianya. Bahagianya kalau memang kita cerdas dalam pelaksanaannya itu. Tapi kalau tidak hati-hati kita, separuh kaki awak di neraka. Tidak boleh ditahan-tahan harta itu. Makanya kalau ada pengurus masjid itu cerdas tentang itu. Jangan terlalu bangga dengan kas yang berada di bank. Hati-hati itu. Nan kayu orang bank. Tapi anak yatim itu nyanyo. Berdosa. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, bagaimana kita cerdas dalam memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Teknis penyaluran boleh langsung panitia yang mengasih antarkan ke rumah-rumah kalau memungkinkan, dan boleh juga dipanggil ke masjid tapi kasih nasihat. Jangan dia gilapeh. Itu ibadah. Memang hak mereka, tetapi kita juga berkewajiban untuk membina dia. Bu, sholat ya. Ini ada sedikit rezeki dari orang-orang untuk berikan kepada ibu, kepada ananda, kepada anak-anak bapak. Jangan lupa sholat ya, rajin sholat. Iya Pak, kepetang tadanga. Kalau di kampung kami kayak gitu Bu. Bapak panggil ya, nanti nasihati. Biko do kaduan tuh. Mete, moniang, buya, sianu tuh jarang wirik masjid itu. Itulah tuh. Di kesempatan awak menasihati dia. Kabanyo uniang jarang ke surau. Bisu rajin lah ya. Wirid ya. Ngaji ya. Ya buya. Setidaknya itu. Jangan dia gilape. Tuh kita lagi itu. Kecerdasan dalam memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, berlebaran berhari raya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak menyalahi aturan Allah dan Rasul. Kemudian bagi yang mudik silakan. Mudik boleh enggak? Pulang kampung yang boleh, mudik enggak boleh nah. Bagi yang mudik, bagi yang pulang kampung silakan bersilaturahmi dengan keluarga, jaga diri dan segala macamnya, karena
terlalu berlebihan nanti juga tidak baik, karena Allah tidak suka tentang itu. Maka berhari rayalah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan menghambur-hamburkan harta, jangan berlebih-lebihan, dan jangan terlalu kikir dan pelit, karena Allah juga tidak suka dengan hal yang seperti itu. Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan saya atas nama pribadi dan keluarga dalam penyampaian nambo tadi ko kurang lama manihi reci bawang dek kurang ngalu irono pici dek kurang koni atau masakan talambiak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Kadang kita dalam wirid, kadang kita dalam jumatan yang tidak tepat pada sasarannya. Jadi kau indak dijanjang amonanya, indak ditangguh hembu turun, mungkin tadorong di lompatan lupuh di kaki nan kapata. Ndak do gadiang nan tarata, ndak do tupai nan tak gawah, yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah, kita taubat. Salah ke manusia, saling maaf, memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minni wa minkum, taqabbal ya karim. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.